Shalom dan selamat memasuki tahun yang sangat exciting. Dan Tuhan memberikan saya tema untuk tahun ini, untuk semua warga kerajaan dan semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini adalah The Year of Empowering Grace. Seperti saya sampaikan, grace bukan cuma hadiah atau pemberian yang kita tidak layak menerimanya. Saya banyak menerima hadiah yang bagus, bukan karena saya pandai dan mungkin saya beli, tapi lebih daripada itu, ada karunia-karunia rohani. Dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa kita tidak boleh tidak mengerti, ignorant, yaitu tentang karunia-karunia roh. Sebagai contoh, kalau Anda menerima hadiah itu akan tidak berguna kalau kita cuma taruh sebagai di bawah pohon Natal. Gitu. Harus dibuka, bukan cuma dibuka, harus dinikmati dan diucapkan syukur. Dalam 1 Korintus 12, kita tahu pemberian ada dua macam, ada dorea, ada karisma. Ya. Dalam sini karisma itu karunia-karunia roh untuk kepentingan bersama. Ayat 5, 6 dan selanjutnya. Itu ada berbagai macam. Karena itu kita harus bergerak dalam tubuh, dalam body. Karena saudaraku, kita saling membutuhkan. Kepada yang seseorang diberikan perkataan hikmat. Ya. Bukan hikmat saja, tapi perkataan hikmat. Pertama kita harus tahu siapa grace itu. Grace itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka semua karunia akan diberikan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Karunia iman. Ya. Jadi ada iman, ada karunia iman. It's supernatural. Sekali lagi saya buat pernyataan, kita ini adalah naturally supernatural people. Banyak orang hidup tidak berkemenangan karena mereka tidak mengerti bahwa dunia roh itu sama nyatanya dengan dunia yang kelihatan. Tuhan membuat segala sesuatu invisible dulu, baru yang visible. Kita lihat bagaimana kita juga memasuki peperangan rohani ya. Tahun ini secara khusus kan itu kita puasa 21 hari. Mulai dari hari ini, tanggal 1 Januari 2023. Ada karunia, perhatikan di sini, karunia-karunia kesembuhan ya. Jadi firman Tuhan mengatakan karunia-karunia. Jadi the gifts jadi macam of healing. Jadi tidak ada satu macam cara. Kita perhatikan Yesus bergerak dengan kuasa Roh Kudus, bukan dari dirinya sendiri tapi kan kuasa Roh Kudus. Sebab Allah menyertai dia. Siapa yang menyertai dia? Immanuel. Roh Kudus menyertai dia seperti menyertai saudara saya. Dalam hidup saya, kita masuk di dalam karunia-karunia ini ketika saya dibaptis Roh Kudus. Memang pertama kita menerima karunia paling besar, yaitu the gift of eternal life. Terima itu, nikmati itu. Tetapi dalam hidup kita, semua karunia roh, kita bisa minta dan bekerja. Dan menurut saya, salah satu paling kita butuhkan hari ini adalah karunia membedakan roh. Ya, discerning of the spirit. Apa itu roh Allah, roh jahat, roh manusia yang sedang terluka. Bukan semua perlu deliverance. Ada orang yang terluka, saudaraku. Ada yang karena addiction, ada karena bahan-bahan kimia yang perlu disembuhkan. Karena itu, mari kita semua, apa yang kita perlu lakukan? Kalau menerima hadiah, kita tidak bayar loh. We just receive it, give thanks, and apply it. Nanti kita akan belajar minggu-minggu berikutnya bagaimana kita apply the gifts of the Holy Spirit. Receive ye the Holy Spirit and receive ye the gifts, the charisma of Holy Spirit. God bless you. Hiduplah berkemenangan dalam nama Yesus. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 23. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nggak ada yang tahu kan? Tetapi Yesus sudah ada di sana. Amin. Yesus sudah ada di sana, di masa depan. Memang Alkitab mencatat bahwa semakin hari, dunia ini tidak semakin membaik. 2 Timotius 3 ayat 1 di sana dikatakan, akan datang masa yang sukar. Segala sesuatu menjadi sulit. Manusia akan bertambah jahat.
mereka tidak bertobat daripada apa? Pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Semakin hari manusia semakin jahat. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah jawaban semua persoalan yang kita hadapi. Amin. Yesus adalah jawaban. Kalau kita berbicara mengenai persoalan atau masalah, setiap orang pasti memiliki masalah. Setiap daripada kita pasti memiliki persoalan. Betul? Meskipun persoalan hidup kita satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi pada dasarnya sama. Persoalan yang pertama apa? Ternyata penderitaan hidup. Ada yang tidak menderita di tempat ini? Saya selidiki, ternyata penderitaan hidup. Bahasa aslinya itu adalah pasko. Penderitaan apa saja? Ternyata saya baca di dalam Alkitab. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ada satu ayat lagi di dalam Markus 5, 25-26. Di sana dikatakan, perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ternyata penderitaan yang pertama yaitu penderitaan karena sakit penyakit. Saya melayani jemaat, saya berjumpa dengan jemaat yang sakit ringan, sampai dengan yang sakit berat. Yang sakit DB, barusan ada jemaat yang masuk rumah sakit karena DB, itu menurut saya penyakit yang tidak berat. Tetapi ada yang mengalami jantungnya harus di-ring. Bahkan kemarin jemaat kita, Pak Yohanes, dipanggil Tuhan karena apa? Serangan jantung. Jadi ada persoalan hidup berupa sakit penyakit. Ada yang kena CA, kena kanker. Itu menderita. Yang kedua, penderitaan apa lagi? Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, saat itu Pilatus sedang mengadili Yesus. Dan apa yang terjadi? Ternyata istrinya itu mimpi. Dan mimpi itu membuat dia sangat menderita. Ternyata penderitaan yang kedua itu penderitaan apa? Saya yakin setiap daripada kita mengalaminya. Penderitaan batin. Stres. Depresi. Ada di dalam kehidupan kita yang gak pernah stres. Gak pernah mengalami penderitaan batin. Gak pernah depresi. Saya yakin kita pasti mengalaminya. Itu persoalan hidup. Di mana kita mengalami penderitaan. Apalagi. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Nasib di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana disebutkan, itukah sebabnya mereka menderita? Menderita karena apa? Pasko di sini memiliki arti mengalami musibah, mengalami kemalangan, mengalami tragedi, mengalami duka cita, ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Itu persoalan hidup. Dan yang terakhir, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 16. Penderitaan apa? Penderitaan karena sebagai murid Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita, pertama, kita pasti mengalami persoalan hidup berupa penderitaan hidup. Ada yang tidak pernah mengalami penderitaan? Pasti pernah mengalami. Dan yang kedua, ternyata yang kita
alami di dalam persoalan, di dalam kehidupan kita sebagai persoalan hidup, yaitu pergumulan-pergumulan dengan dosa. Sampai sekarang, apakah kita menjadi orang Kristen terus kita tidak pernah bergumul dengan dosa? Enggak. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita sudah berhenti bergumul dengan dosa atau kita sudah bebas bergumul dengan dosa. Iblis tahu loh titik kelemahan kita. Dan dia selalu berusaha untuk menyodorkan pencobaan-pencobaan persis di titik kelemahan kita. Benar? Benar? Selalu seperti itu. Yang suka amarah, nanti disodorkan hal-hal yang membuat hati kita itu rasanya nggak marah itu nggak marem. Disodorkan terus. Kemudian belum keinginan daging kita. Itu merupakan sebuah kecenderungan kita melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga. Pergumulan-pergumulan dengan dosa. Oleh sebab itu, Paulus berkata di dalam Roma 7 ayat 18 hingga ayat 20, di sana dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu pun yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ada kehendak di dalam kehidupan kita, tapi bukan berbuat kehendak baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Lanjut. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi di dalam kita sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang baik. Kita tahu ada yang baik, tetapi yang kita lakukan bukan sesuatu yang baik, kata Paulus. Saya mau bertanya sekarang ini, siapa tidak kenal Raja Daud? Saya mau bertanya, apakah Daud tahu bahwa berzina itu tidak diizinkan atau tidak boleh? Tahu nggak? Tahu. Tetapi ketika dia berhadapan dengan seorang wanita cantik, sanggup nggak dia menolaknya? Sanggup? Enggak. Dia nggak sanggup sehingga dia berbuat dosa zina. Jadi dia tahu itu nggak baik, tetapi yang nggak baik, yang berdosa itu yang dia buat. Sekarang saya bertanya lagi, tahu Raja Saul? Tahu nggak dia, sadar nggak kalau tidak benar dia mengejar-ngejar Daud dan kemudian hendak membunuh Daud? Sadar nggak dia kalau itu tidak baik? Dia sadar. Tetapi karena iri hatinya, dia terus mengejar dan berusaha untuk membunuh Daud. Jadi pergumulan yang kedua, kita tahu itu tidak benar. Kita tahu itu dosa, itu tidak baik. Tetapi tetap dilakukan. Benar? Benar, ya. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, terlalu sering kita sadar apa yang hendak kita lakukan itu tidak benar. Apa yang kita lakukan itu dosa, menyakitkan hati Tuhan. Tetapi toh kita lakukan. Pernah alami seperti itu? Kita tahu. Itulah yang disebut dengan pergumulan dengan dosa. Itu persoalan hidup loh, warga kerajaan. Benar nggak? Tahu itu dosa nggak baik, tapi kita lakukan. Ada seorang anak muda datang kepada saya, masih muda, kira-kira usianya nggak sampai 30 tahun. Dia datang kepada saya, dia katakan begini, Pak, saya minta tolong. Saya ini selalu pergi ke tempat prostitusi, ke tempat pelacuran. Doakan saya. Dalam hati saya didoakan jengking-jengking, tumpang tangan, tumpang kaki, nggak bakalan bisa kalau di dalam hatimu nggak mengasihi Tuhan. Dia katakan,
Aku sudah berusaha tapi nggak bisa. Sebab kenapa? Ternyata dia kalah di dalam pergumulan-pergumulan melawan dosa. Itu persoalan hidup. Sekarang pertanyaan saya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana dengan kita? Kita tahu itu bohong, kita tahu bohong itu dosa, betul? Tapi kita tetap berbohong. Kita tahu bahwa gosipin orang itu tidak baik, tapi kita tetap lakukan. Yang suka nonton pornografi, terus akses situs-situs yang tidak benar itu. Gak benar kalau kita iri hati, betul? Tapi nyinyir terus terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sombong itu dosa, tapi tetap angku, jumawa. Tuhan memerintahkan untuk tidak membenci dan mengampuni, tetapi kita tidak mau melakukannya. Itu pergumulan kita dengan dosa, dan itu adalah persoalan hidup kita yang kedua. Sudah tahu dosa, tetapi tetap melakukannya. Dan saya yakin setiap daripada kita di tempat ini, termasuk saya, pernah mengalami hal itu. Persoalan hidup. Dan yang ketiga, persoalan hidup adalah ketakutan akan kematian secara tubuh. 3 hal ini. Mengapa manusia takut akan kematian? Karena mereka melihat pengalaman orang lain yang ada di sekitar mereka. Mereka mati. Ada yang mati karena COVID. Pak RT saya persis di depan. Hari Senin ketemu, Jumat sudah meninggal gara-gara COVID. Ada yang kena kanker. Ada yang kena serangan jantung. Ada yang mati kecelakaan, ada yang mati dibunuh, ada yang tiba-tiba mati tanpa sebab. Jadi ada pertanyaan di dalam hati manusia. Kapan ya aku mati? Pernah timbul di dalam hati kita? Kapan ya aku mati? Dan penyebab nanti aku mati itu seperti apa? Dan itu yang membuat manusia menjadi cemas dan takut. Ini persoalan hidup kita loh. Ada yang mengatakan, aku gak takut mati. Gak percaya karena engkau belum menghadapi yang namanya kematian. Mau menghadapi kematian, setiap orang pasti takut. Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Matius 10 ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Secara implisit, Tuhan mau berkata seperti ini. Kamu jangan takut akan kematian secara tubuh. Gak perlu takut. Tapi kenyataannya manusia tetap takut. Jadi ada 3 persoalan yang kita hadapi sebagai manusia. Yang pertama apa? Penderitaan hidup. Kedua apa? Pergumulan dengan dosa. Dan ketiga adalah ketakutan akan kematian secara tubuh. Sekarang, apakah ada solusi untuk menghadapi 3 persoalan hidup bagi orang percaya? Dan sejauh mana firman Tuhan itu relevan bagi hidup kita? Dan benar-benar menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan hidup kita. Dan tahun ini, tahun 2023 ini, saya berdoa dan Tuhan memberikan kita satu perikop, yaitu di dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Biarlah setiap daripada kita pegang ayat-ayat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian membaca ayat yang genap ya. Kita akan bersama-sama membacanya. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat ke-8. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, silakan. Ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat yang keempat, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat yang keenam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Ayat yang ke-8.
Amin. Ini adalah perikop ayat-ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sepanjang tahun ini, pegang ke-8 ayat ini menjadi kekuatan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur 121 itu dimulai dengan satu pertanyaan, dari mana pertolonganku? Waktu itu pemazmur melihat kepada gunung-gunung yang ada. Yang dipandang oleh pemazmur itu bukan gunung biasa, tetapi di sana adalah pegunungan Sion. Pegunungan Sion itu adalah sebuah pegunungan di mana di balik pegunungan itu adalah kota Yerusalem. Dan setiap tahun orang Yahudi, orang Israel itu mereka 3 kali menuju ke kota Yerusalem melewati pegunungan Sion. Dan kita tahu bahwa pegunungan Sion itu bukan pegunungan yang aman. Di sana ada banyak pencuri, ada banyak perampok. Dan mereka akan menghadapi para pencuri dan perampok. Itu bukan hal yang mudah. Begitu juga dengan kita. Kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang menjalani sebuah perjalanan menuju Yerusalem baru. Dan kita melewati yang namanya pegunungan Sion, dan di tengah perjalanan hidup kita, itu ada persoalan-persoalan hidup, ada pencuri-pencuri sukacita, ada perampok-perampok damai sejahtera dalam hidup kita, sehingga bisa saja muncul yang namanya stres, depresi, khawatir di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Namun, melewati atau melalui apa yang kita sudah baca tadi, Mazmur 121. Kita harus mengetahui bahwa setiap orang percaya dapat hidup berkemenangan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan saat pagi hari ini kita akan search, kita akan belajar apa dasar kita mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam Mazmur 121. Kita akan bersama-sama perhatikan. Yang pertama, ayat yang sudah kita baca, ayat yang ketiga di sana dikatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Penjaga Israel. Di sana dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhan akan menjaga, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Penjaga, ya, penjaga Israel, penjagamu tidak akan terlelap, itu di dalam bahasa aslinya tidak diterjemahkan sebagai penjaga. Tetapi sebagai kata aktif, Ia akan menjagamu. Allah adalah penjaga umatnya. Dan kabar baiknya, kita tahu bahwa seorang penjaga, baik itu penjaga toko, penjaga lapas, penjara, penjaga keamanan, satpam, ada penjaga apa lagi? Penjaga pantai, beach patrol. Itu mereka tidak boleh lengah. Kalau mereka lengah ketika menjaga, maka apa yang akan terjadi? Kalau penjaga toko, khususnya penjaga toko emas, kalau mereka lengah ketika sedang memperlihatkan emas perhiasan itu kepada pembelinya, lengah bisa-bisa dicuri. Betul? Kalau satpam atau penjaga malam, mereka kalau lengah, maling bisa masuk rumahnya penduduk. Kalau penjaga lapas atau penjaga penjara itu lengah, narapidana bisa kabur. Kalau beach patrol atau penjaga pantai itu lengah, orang yang tenggelam bisa mati. Tidak tertolong. Tetapi kabar baik bagi kita semua. Allah yang menjaga kita tidak pernah lengah karena Ia aktif memperhatikan setiap umatnya. Apapun yang terjadi, Dia aktif. Tadi saya katakan dia bukan penjaga biasa. Di dalam bahasa aslinya, di sana dikatakan bahwa Dia itu menjaga dengan aktif. Tidak pernah tertidur. Pernah lihat penjaga malam tidak pernah tertidur, mereka pun tidur. Kemarin saya dengan Filemon ketika pergi ke rumah sakit, kami mendengar kabar kalau Pak Yohanes sudah
meninggal dunia, sudah dipanggil Tuhan. Kami ke rumah sakit pulangnya sekitar jam 2:30, jam 3. Penjaga malam itu tidur di dalam pos. Tidur. Tapi Allah kita bukan Allah yang lengah. Dia tidak pernah lengah dan dia tidak pernah tertidur. Karena dia aktif memperhatikan umatnya. Luar biasa. Allah kita luar biasa. Seperti yang pernah dialami Ayub. Dia berkata, aku berjalan ke timur. Allah tidak ada di sana. Aku ke barat, tidak kudapati dia. Aku ke utara, tidak tampak ke selatan, aku tidak melihat dia. Walaupun tidak tampak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi secara diam-diam, Allah itu aktif menjaga, memperhatikan, dia peduli dengan kita. Amin. Di Afrika itu ada satu suku di pedalaman dan mereka memiliki cara yang unik untuk melatih anak mereka yang mulai akil balik menjadi seorang yang pemberani. Ya caranya anak mereka itu dibawa ke tengah hutan dan kemudian mereka diikat. Diikat di sebuah pohon, kemudian ditinggal dalam tanda petik. Dan menjelang malam mulai ada terdengar suara binatang-binatang, ya, binatang buas juga ada. Dan ketika mendengar suara binatang buas, ada suara yang mencekam itu, anak ini yang terikat itu pasti ketakutan. Dia mulai berteriak dan bahkan menangis minta tolong. Ada pertolongan datang? Enggak ada. Tetapi apa yang terjadi jika benar-benar ada binatang buas yang akan menerkam anak itu? Maka ayah anak tersebut itu akan muncul dan membunuh binatang buas itu. Kenapa? Ternyata ayahnya itu bersembunyi di belakang pohon yang besar itu. Tidak kelihatan ayahnya. Anaknya tidak melihat ayahnya. Tetapi ayahnya ada di belakang dan dengan diam-diam dia aktif menjaga anaknya dari segala macam mara bahaya. Begitu juga dengan Allah kita. Kelihatannya seperti pertolongan itu tidak ada. Tetapi ia adalah Allah. Dia adalah penjaga yang tidak pernah lengah. Yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan kita aman di tangannya. Amin. Kalau kita melihat sejarah Israel. Mereka diperbudak di Mesir. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan secara aktif menolong mereka dan bahkan melepaskan mereka dari bangsa Mesir. Membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka dibuang ke Babel. Mereka diasingkan ke Babel. Tetapi pertanyaannya saya, apakah Tuhan menolong mereka? Tuhan diam saja. Tetapi kalau kita perhatikan selanjutnya, Tuhan tetap memelihara umatnya sampai lahirlah Sang Mesias yaitu Kristus Yesus. Kita baca ayatnya. Bayangkan di dalam Matius 1 ayat 17 di sana disebutkan. Jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Tuhan menjaga. Dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Tuhan tetap menjaga bangsa Israel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel. Dianggap Tuhan sudah diam, sudah tidak menolong. Tapi tetap dijagai Tuhan sampai Kristus lahir bagi mereka. Dahsyat. Allah kita itu Allah yang menjaga umatnya. Bahkan ketika kita merasa bahwa Tuhan mendiamkan kita. Percaya Tuhan tidak pernah akan lengah menjaga saudara dan saya dalam pengiringannya kepada Dia. Amin. Enggak, Dia tidak pernah lengah. Ya. Pegang ayat ini di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Allah yang menjagai umatnya. Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya.
Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Ini janji firman Tuhan untuk tahun 2023, khususnya jemaat yang ada di Rock Malang. Yang kedua, apa kata Mazmur 121? Ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Apa maksud kaki goyah? Kaki goyah itu menunjukkan bahwa kondisi kita mulai lemah. Kondisi kita menjadi lemah. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menjadi orang-orang yang lemah di dalam Dia. Dia akan menjadi kekuatan bagi kita. Dia akan menjadi jawaban bagi persoalan hidup yang melemahkan hidup kita. Ayat 3. Ayat 5, di sana dikatakan, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mengapa dikatakan di sebelah tangan kananmu? Bangsa Israel, prajurit-prajurit bangsa Israel, kalau mereka mau berperang, tangan kiri mereka itu memegang tameng atau perisai. Kalau ada tameng, ada perisai, berarti sudah aman, betul? Tetapi tangan kanan yang membawa pedang itu tidak ada tamengnya. Dan itu, perhatikan, bisa saja kita terluka. Oleh sebab itu perlu naungan, perlu yang namanya dilindungi, perlu terjaga. Dan Tuhan berkata, Tuhan menjadi naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sehingga tidak mudah terkena serangan. Dan Tuhan menjadi naungan, menjadi penjaga di sebelah tangan kanan kita. Di sini merupakan jaminan bahwa Tuhan kita adalah jawaban bagi kelemahan hidup kita. Kita bisa lemah, tetapi Tuhan adalah kekuatan kita. Allah adalah sumber kekuatan umatnya, amin. Pertama, Dia menjaga kita. Ketika Dia menjaga kita bukan berarti kita bisa tetap kuat. Kita bisa lemah, tetapi ketika kita lemah, Dia menjadi penjaga tangan kita, tangan kanan kita. Sebab Dia adalah Allah sumber kekuatan umatnya. Amin. Ada yang lemah pada saat pagi hari ini menghadapi 3 persoalan hidup kita. Penderitaan hidup, pergumulan-pergumulan dengan dosa, ketakutan akan kematian. Namun kalau kita perhatikan, kita memiliki satu pribadi yang sudah menjalani ketiga-tiganya dan dia menang. Pribadi yang telah mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Bahkan harus menderita sampai mati di atas kayu salib. Dia sudah menderita. Dan dia menang. Dan yang kedua, dia telah menang atas dosa. Pencobaan ketika dicoba iblis di padang belantara. Dia menang. Dan yang terakhir, dia telah mengalami kematian di kayu salib. Dan 3 hari kemudian, dia bangkit dari antara orang mati. Ketiga persoalan hidup yang dihadapi manusia. Pribadi itu telah menang atas persoalan hidup. Dialah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita tetap beriman kepadanya dan mengalami ketiga persoalan hidup itu, maka Yesus sendiri akan menjadi jawaban bagi kita semua. Karena Ia telah mengalami ketiga persoalan hidup itu dan Dia telah menang. Kalau Ia telah menang dalam persoalan hidup, maka kita yang beriman kepadanya akan menang dalam persoalan hidup kita juga. Yang lemah pasti akan dikuatkan. Yang mengerti katakan amin bersama-sama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya tidak panjang-panjang pas saat pagi hari. Tetapi pegang Mazmur 121 sepanjang tahun 2023. Yang ketiga, kita membaca di dalam Mazmur 121:7 dan ayat 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah akan menjaga umatnya, bukan hari ini dan besok. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Dia akan menjaga setiap orang yang percaya kepadanya selama-lamanya. Amin.
Matius 28 ayat 20b di sana disebutkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, maka kita perlu ingat, ada tangan Tuhan yang kuat, yang memegang kita selama-lamanya, sehingga kita berjalan. Bukan semakin hari semakin lemah, tetapi semakin hari semakin kuat, hendak menghadap Dia di Sion, dan di pegunungan Sion di sana, di sebelah sana ada Yerusalem baru. Kita rindu untuk pergi ke sana, amin. Sehingga apapun masalah yang terjadi, persoalan yang kita hadapi, jangan kita pernah menyerah, tetapi kita mau menghadapi bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah sendirian karena Allah menyertai kita, bukan saja hari ini dan esok, tetapi sampai selama-lamanya. Sekali lagi, tahun 2023 itu bukan tahun yang mudah, tetapi bersama dengan Yesus kita akan melaluinya di dalam kemenangan, karena Yesus itu adalah jawaban dari segala persoalan kita. Ada seorang bijaksana, sangat bijaksana, kemudian dia ingin membuat sebuah cincin. Dia pergi ke sebuah toko di mana di sana ada orang-orang yang ahli di dalam membuat cincin. Kemudian dia berkata kepada tukang cincin itu, tuliskan satu kalimat yang bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya. Sebuah perenungan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tuliskan di situ, padahal dia orang bijaksana. Wah, ini tukang cincinnya bingung mau tulis kalimat apa. Dia pikir-pikir sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dia bingung mau menuliskan apa di cincin itu. Terakhir, dia mendapatkan satu kalimat. Kalimat itu bunyinya seperti ini. Yang ini pun akan berlalu. Dia tulis di cincin itu, yang ini pun akan berlalu. Setelah selesai, tukang cincin ini memberikan cincin itu kepada orang bijaksana itu. Dia pakai cincin itu, dia sering membaca, yang ini pun akan berlalu. Di dalam perjalanan kehidupan, walaupun dia seorang bijaksana, dia mengalami masalah-masalah. Dia bingung terhadap persoalan-persoalan hidup. Kemudian dia melihat cincin itu. Dan ada kalimat apa? Yang ini pun akan berlalu. Menjadi ada kekuatan bagi dia bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, persoalan-persoalan itu pun akan berlalu. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Bersama dengan Tuhan, persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini mungkin seperti gunung yang tinggi, tetapi ingat, itu pun akan berlalu. Gak ada kata amin. Akan berlalu. Dan suatu saat, dia mengalami hal yang luar biasa. Sukacita yang besar. Dia mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Dalam kondisi seperti itu, dia lihat cincin itu lagi. Dan apa kata cincin itu? Itu pun akan berlalu. Kadang kita terlalu sombong, terlalu jumawa terhadap sesuatu yang kita miliki. Terlalu sombong dengan apa yang kita alami dan kita mau tunjukkan kepada orang, ini loh aku. Ternyata setelah membaca cincin itu, dia ingat apa yang dia alami yang baik-baik itu pun juga akan berlalu. Tetapi pada saat pagi hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, kalau di dalam kehidupan kita ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu pun akan berlalu, amin. Tetapi kalau ada yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kita tidak pernah menjadi sombong, angkuh ataupun jumawa. Ini pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang boleh disebut dengan pemenang
para pemenang di tahun 2023 bersama dengan Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Amin.